dimaksud daya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Baik. Sepertinya ada yang tidak hadir ya. Yang tidak masa siapa? Febrianda. Febrianda ya. Berarti selain Febrianda semuanya masuk. Ada yang tahu kenapa tidak masuk, sakit apa? Batuk pilek? Iya. Sudah berapa lama Febrianda sakit? 1 minggu. 1 minggu? Ya. Cukup lama ya. Berarti ini aja, karena sudah cukup lama dan mungkin memang sakitnya cukup berat, besok atau lusa kita ke rumahnya Febrianda untuk menjenguknya. Siap ya? Siap. Baiklah, untuk sekarang sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, silakan diberi doa oleh kelas. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Baik, untuk meningkatkan rasa semangat kita, semangat nasionalisme kita, marilah kita bernyanyi. Yang kita lagunya adalah Berkibarlah Benderaku. Tahu semua? Kita nyanyi bersama-sama saja. Hitungan ketiga. Kita mulai. Siap? 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci tegak perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih. Selalu berkibar bendera merah putih untuk Indonesia. Tadi Febrianda tidak masuk karena sakit batuk pilek. Ada yang tahu kenapa bisa sakit batuk pilek? Tidak. Tidak ada yang tahu. Jadi batuk pilek itu banyak penyebabnya. Bisa karena lelah, kan itu korbannya ya. Atau mungkin kalian pulang sekolah bermain-main bisa saja. Banyak sekali alasan kenapa batuk pilek itu terjadi. Terus jadi kemarin waktu tugas PPD kemarin ya, itu sempat terkena penyakit itu loh yang lemas, pusing, hipotensi. Ada yang pernah dengar hipotensi? Pernah? Hipotensi itu seperti apa, Miko? Lupa. Ada yang ingat hipotensi itu apa? Ingat apa?
Tidak, atau tidak? Kalau teman hipertensi, tahu atau tidak? Tidak. Jadi hiper dan hipo akan kita pakai nanti. Tidak sekarang, biar kalian paham. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang penyebab gangguan organ peredaran darah dan temannya. Kalau kita sehat, otomatis kita banyak bisa melakukan hal seperti olahraga, seperti berlari, bermain, atau yang hobi menari bisa menari. Karena itu selain kita belajar tentang gangguan peredaran darah, kita juga akan belajar tentang tari. Untuk selanjutnya, kan tadi semuanya tidak tahu ya penyebab penyakit batuk dan pilek, penyebab Bapak terkena hipotensi. Cuma tidak tahu ya. Kira-kira penyebabnya apa akan kita pelajari nanti. Semua siap mencari tahu? Siap ya. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian keluarkan alat tulis dan buku kalian. Untuk membantu kalian belajar hari ini, Bapak akan memberikan belajar dan LKPD. Bisa dibantu Raras untuk belajarnya dari teman-temanmu. Kemudian Amel bisa dibantu untuk LKPD belajar dan dibandingkan satu persatu ya, jangan sampai kebanyakan atau kurang. Oh iya, ada satu yang tidak masuk ya. Baik, silakan duduk. Terima kasih Raras dan Amel. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih faktor penyebab gangguan organ peredaran darah. Sebelumnya kita harus begini kelompok dulu. Kalau kelas kita kan pembagi kelompoknya satu hari sebelumnya dibagi kan. Akhirnya pagi hari sudah tenang dengan kelompok-kelompoknya. Untuk hari ini sudah dibagi ya. Sudah, baik, berarti sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan bagian kemarin. Untuk kelompok satu berarti kelompoknya Niko, kelompok dua kelompoknya Verola, kelompok tiga kelompoknya Rihan. Baik, karena sudah masuk ke kelompoknya masing-masing. Oh ya, Devi itu saja masuk kelompok berapa ya? Kelompok satu. Sayang sekali kelompoknya Niko kekurangan satu personel. Tapi saya masih bisa. Iya, silakan. Masih bisa bersaing dengan kelompok lain. Silakan dilihat di depan. Tema kita yang akan kita pelajari adalah tema 4, kesehatan itu penting. Subtema 2, gangguan organ peredaran darah. Utamanya kita akan mempelajari hari ini tentang penyebab gangguan organ peredaran darah dan tari, lebih tepatnya program tari yang nanti akan kita pelajari. Ternyata faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah itu ada 4. Sebenarnya ini tidak hanya organ peredaran darah saja, tapi hampir semua kesehatan 4 ini pengaruhnya faktornya. Ada yang tahu 4 ini apa? Tidak ada yang tahu? Mungkin bisa mulai dibuka LKPD-nya dari halaman pertama ke halaman ke-2. Sudah. Halaman 2. Halaman 2. Di halaman 2 tersebut ada petunjuk tentang bagaimana cara kita akan belajar hari ini dan tujuan belajar kita. Lanjut ke halaman ke-4. Halaman ke-3, maaf. Nah, di
Di situ ada teman kalian Edo yang sedang sakit. Teman khayalan kita bernama Edo. Di situ dijelaskan apa tidak? Sakit Edo itu sakit kenapa? Coba dibaca dulu. Teruskan. Jelaskan sakit apa itu? Rasa pusing. Rasa pusing. Kepala itu terasa pusing. Berarti kepalanya Edo pusing. Terus apa lagi? Nah, tekanan darah rendah itulah yang terjadi pada bapak tadi. Jadi karena pusing dan sebagainya ternyata adalah tekanan darah rendah atau nama lainnya hipotensi. Baik, selanjutnya kalian buka halaman selanjutnya. Berdasarkan pengetahuan kalian yang sekarang ini kalian pahami, coba kalian tulis nama penyakit yang kalian tahu di LKPD tersebut. Di situ dijelaskan penyakit apa saja yang mungkin terjadi dan apa penyakitnya itu. Jika masih bingung, selain bisa melihat materi yang lalu, kalian juga bisa membuka bahan ajar yang telah disediakan. Silakan dibuka bahan ajarnya dan bisa mulai mengerjakannya itu. Kalau lihat kan ya, tahu jawabannya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Jika ada yang ditanyakan, dilanjutkan mengangkat tangan dulu, kemudian baru ditanya. Kalau bertanya nanti Bapak yang ingin menjawabnya apa? Gimana? Yang dikerjakan, ini loh ada banyak. Ada banyak penyakit yang perlu ditulis. Tinggal ditulis sesuai itu saja. Bagaimana? Ada yang sudah? Belum? Jika ada yang sudah, silakan angkat tangan dan kita bahas satu saja dulu penyakit untuk kita bahas bersama. Bagaimana sudah? Coba Raras ini dibaca yang keras sambil berdiri ya, biar temanku dengar. Itu cocok dengan materi yang awal kita. Sambil berdiri, silakan di tempat duduk saja. Berdirinya di situ saja. Yang keras. Ya, silakan. Bagus sekali, silakan duduk. Jadi penyakit yang dialami oleh Bapak tadi dan Edo adalah hipotensi. Ini disebabkan oleh darahnya itu turun, darahnya turun dan pusing akhirnya. Nah, untuk selanjutnya sudah semua yaitu silahkan kalian siapkan di dalam bukunya dibuka dan akan Bapak berikan sebuah kertas untuk kerjakan tugas selanjutnya. Sebelum dikerjakan akan Bapak berikan tayangan di di proyektor. Tayangan di proyektor untuk kalian pahami agar mempermudah kalian dalam membuat tugas hari ini, yaitu peta pikiran. Jadi untuk mudah belajar tentang gangguan organ darah, gangguan kesehatan, kita harus bisa memahami yang namanya
apa namanya penyebabnya. Yang pertama ada. Ada. Yang pertama. Oke. Sudah siap? Jika sudah siap, kalian tonton dan siapkan LPD-nya untuk mulai sambil belajar sambil mengerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan dan bertanya. Yang pertama adalah gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan ya. Nah, apa saja sih penyebab gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Nah, diantaranya adalah penyumbatan aliran darah pada pembuluh darah, pelebaran pembuluh darah, dan kekurangan sel darah merah. Nah, dari penyakit ini ya, kesehatan peredaran darah yang terganggu ini dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, baik itu penyakit ringan hingga menimbulkan resiko meninggal dunia. Untuk mengurangi kemungkinan bahaya tersebut ya, kita harus selalu menjaga kesehatan terutama organ peredaran darah manusia. Nah, apa saja sih penyakit pada organ peredaran darah manusia? Nah, yang pertama adalah penyakit hemofilia. Ada yang tahu penyakit apa itu? Ya, hemofilia merupakan penyakit keturunan dengan gejala darah sukar membeku. Jika terjadi luka, darah akan mengalir terus sehingga dapat menyebabkan kematian ya. Semoga kita jangan sampai ya terkena penyakit ini. Nah, sesuai penjelasan dari Mbak tadi, hemofilia itu penyakit keturunan, berarti tidak menular. Semoga kita tidak mengalami penyakit tersebut karena sekali kalian terluka itu akan sangat sulit untuk sembuh. Misalnya kemarin saya malunya di sini ada luka terkena paku. Dalam waktu kurang dari 1 hari sudah mulai tertutup dan akhirnya ada tanda hitam-hitam. Jika lukanya belum tertutup benar, jangan sampai dicopel hitam-hitamnya. Nanti akan ada pendarahan lagi. Selanjutnya penyakit setelah hemofilia adalah. Nah, penyakit yang kedua adalah, nah apa ya yang kedua? Ya, stroke, betul. Nah, penyakit stroke ini terjadi karena penyumbatan terhadap pembuluh nadi, ya. Nah, pembuluh nadi ini yang terdapat pada otak, maka dapat menyebabkan penyakit stroke. Nah, yang kedua adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Penyakit ini ditandai dengan rendahnya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter ya. Nah, sudah pernahkah kalian diukur darahnya menggunakan tensimeter? Ya. Pernah? Semoga selalu dalam keadaan normal ya darah kita. Nah, yang penyakit berikutnya adalah penyakit jantung koroner. Nah, penyakit ini disebabkan adanya penyempitan arteri koroner oleh endapan lemak. Akibatnya terjadi penyumbatan koroner sehingga jantung kekurangan oksigen. Bagian jantung yang tidak mendapat oksigen tidak dapat berfungsi lagi ya. Nah, selain hemofilia, stroke, hipotensi, dan jantung koroner, nah, gangguan pada sistem peredaran darah juga dapat menyebabkan penyakit wasir, stroke, tadi sudah ya, obesitas atau kelebihan berat badan ya, leukemia dan anemia. Banyak sekali ya jenis penyakit-penyakit pada organ peredaran darah manusia. Itu tadi kan penyakit-penyakitnya. Untuk penyebabnya sendiri bisa kalian coba buka di Banajar kalian. Di Banajar kalian sudah Bapak beri penjelasan tambahan. Jenis penyakit tadi yang kita bahas itu memiliki banyak penyebab. Penyebabnya bisa faktor perilaku, jadi pola hidup kita. Contohnya, saya suka makannya sebelum waktu kecil. Akibatnya apa? Gendut yang tidak sehat.
kalau bisa harus dikurangi berat badannya, itu kata dokter. Tapi karena aktivitas bapak yang kurang olahraga, akhirnya berat badan bapak belum bisa diturunkan. Untuk kalian sendiri punya aktivitas perilaku yang kurang baik, misal ada begadang, Niko tegar, ini pasti rehat. Yang laki-laki selalu begadang. Begadang itu sangat buruk, sangat tidak baik untuk kesehatan. Utamanya satu, pemicu hipotensi dengan rendah adalah begadang. Kedua, istirahat kurang, akhirnya di siang hari akhirnya akan menurun dan sebagainya, akhirnya ya lemas, kemudian sakit. Bahkan kemarin waktu upacara Sumpah Pemuda banyak yang lemas, sakit dan UKS kan. Itu bisa saja karena perilakunya, aktivitasnya yang kurang baik, kurang olahraga, kurang kegiatan, dan akhirnya upacara sedikit sudah lemas. Selanjutnya faktor lingkungan. Di sini ada yang rumahnya itu didikannya tempat sampah. Sampah besar untuk lingkungan ada? Tidak ada ya. Jadi yang namanya lingkungan itu banyak bahayanya jika tidak diperhatikan. Contoh, ada yang rumahnya didikan aliran sungai, Gerola, Nadila, Tegar, Rehan. Di dekat rumahmu kan ada aliran sungai. Bagaimana nyamuk di rumahmu? Banyak apa sedikit? Sedikit. Jadi untuk sungai yang tenang ya. Kalau sungainya alirannya jelas memang sedikit. Tapi untuk sungai yang tenang itu biasanya nyamuk itu suka hinggap, suka bertelur dan suka berkembang biak di daerah tersebut. Makanya kita gerakkan di sekolah kita kan kita gerakkan 3M. Ada yang pernah dengar 3M? 3M itu yang ditampilkan di depan dibaca. Baca. Coba 3M itu apa? Niko. Oh, kan itu satunya 3M. M yang kedua dengan tempat sampah M. Kalau ada genangan diapakan? Membuang. Lebih tepatnya itu menutup tempat air. Kemudian menguruk, jadi jangan sampai ada jumlangan. Semua aliran air itu harus dibuang semuanya. Karena air yang tenang itu sukanya nyamuk untuk berkembang biak. Akhirnya nyamuk banyak dan terjadi penyakit yang namanya Aedes aegypti. Daerah demam berdarah juga. Kemarin kelas 6 itu ada yang hampir 1 bulan itu tidak masuk karena ternak DB. Jadi kalian itu seperti itu harus kalian perhatikan agar aman. Yang ketiga, perilaku masyarakat. Kalian pernah melihat seseorang membuang sampah tidak di tempat sampah? Oke? Nah, pernah. Jadi aktivitas seperti ini yang bisa memicu penyakit. Apalagi kalau sampahnya itu berbau menyengat, lalu berudung, lalu juju. Bapak benar merinding. Nah, itulah perilaku yang tidak baik dan bisa memicu penyakit. Yang terakhir, ini faktor yang paling susah, keturunan. Kenapa paling susah? Memang tidak bisa menular. Misalkan bapak yang punya penyakit, bapak pegang laras, bapak pegang juta, tidak mungkin tertular. Tapi kalau yang punya penyakit itu adalah bapak, otomatis anak bapak, ada kemungkinan tertular itu sangat besar. Itu yang paling berbahaya. Tadi ada yang membahas obesitas ya tadi. Obesitas itu tidak menular sebenarnya, tapi sesuai studi orang tua obesitas, anaknya obesitas karena perilakunya sama. Bapaknya demen suka makan yang berlemak, suka makan, misal Verola makannya 1 piring, bapaknya ini makannya 3 piring, anaknya pasti juga kurang lebih sama, berpiring-piring. Yang penting kenyang. Setelah itu susah berat, tidak peduli, yang penting kenyang dulu. Nah, itu yang sulit untuk keluarga tersebut lepas dari jeratan obesitas. Sesuai dengan
penjelasan ini ya, sesuai dengan video tadi, sekarang mulailah membuat peta pikiran terkait gangguan peredaran darah pada yang telah Bapak sediakan tadi. Ya. Gimana? Oh iya, tapi udah ya. Sebentar. Mungkin saya kurang fokus. Ini dapat pakai yang ini saja. Iya, pakai yang itu saja. Pelayanan masyarakat ini selain masyarakatnya itu juga dari pemerintahnya juga termasuk di sini. Jadi kan tidak mungkin pemerintah itu tidak bisa berjaga terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Misal bangsa sembarangan, misal ada apa namanya rumah sakit pasti akan urusannya dengan pemerintah daerah. Silakan dibuat judulnya dengan kelompokmu yang ingin ditulis di peta apa saja dan mulai mengerjakan sesuai dengan LKPD kalian tadi. Silakan waktu dan tempat. Silakan dipakai. Kalau terlalu jauh, tidak bisa geser dulu. Silakan dibuka buku paket atau buku aja untuk catatkan dari materi kalian. Silakan. Buka bukunya untuk memberikan saran. Ini masih judulnya ya. Dari jalan. Berikan saran atau mungkin yang mau biar gitu. Kalau kesulitan bisa sini aja, tidak apa-apa. Kalau mau bebas untuk kesulitan. Aduh.
Gimana kelompok 3? Ada kendala? Tidak. Tenang. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan anggotanya. Ada yang sudah? Angkat tangan yang sudah. Nomor 1, 3, 2 masih. Oh sudah. Baik. Kita mulai dari nomor kanan dulu untuk yang nomor depan. Nomor berapa? 1, 2, 3. Siapa yang buat tabel? Ya. Oke, siap. Ketua kelasnya memberi catatan terbaik. Silakan di depan. Anggota dari kelompok 1. Nanti 3 orang ya, 2 pegang, 1 menjelaskan. Yang kata itu 1 ya, yang menjelaskan laki-laki berarti. Ini pakai maksudnya ini biar kita menjelaskan. Ayo silakan. Kita pikiran faktor yang mempengaruhi kesehatan. Faktor pertama, faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatkan derajat kesehatan. Ini dapat kita lihat dari semakin banyak penyakit garis Tenang dulu. daya hidup. 2. Faktor lingkungan.
lingkungan yang bersih sangat berpengaruh dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlindungan angka yang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dan yang umum atau kotor. Faktor ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan kualitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan bukti pelajaran yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan penyakit dengan adanya kualitas yang mudah terjangkau dengan mutu pelayanan yang baik fasilitas harus diikuti dengan mutu pelajaran yang baik fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata. Faktor keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya membersihkan misalnya penyakit yang dapat kita cegah. Sudah? Ya. Bapak ingin bertanya, ini Anda siapa? Kalau yang tulis Taras, seharusnya yang membaca Taras, karena belum tentu namanya bisa membaca. Baik, terima kasih. Saya coba kasih kan nomor 1 karena sudah berani tampil depan meskipun Niko kurang bisa bacanya. Sekarang kelompok lain ada komentar dengan ini. Biasanya bagaimana? Apakah sudah bagus atau perlu tambah bunga-bunga atau tambah dombang cinta tanaman dengan kita itu loh? Bagaimana kelompok 2 komentar? Sudah bagus atau belum? Sudah? Kelompok 3? Ya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Saya dulu, saya pinjam untuk saya nilai dan saya tempel di dinding kelas. Untuk sementara yang bagus paling bagus Bapak ya. Evaluasinya adalah tulisannya. Ya namanya pengkapikan itu adalah informasi yang harus bisa dibaca. Yang Taras yang membaca Miko dan Miko tidak bisa membacanya. Itu harus jadi PR untuk kelompok 1 kalau ada kegiatan serupa di waktu yang datang. Untuk biasanya sudah bagus, bahkan saya kira itu lukisan dari orang terkenal itu. Bagus sekali tulisannya. Kelompok 2 atau kelompok 3, siapa duluan yang siap maju? Kelompok 2, silakan. Ingat ya, kelompok 2 juga sama, yang membaca harus yang bisa membaca, jangan sampai yang tidak bisa. Ayo sekarang saudara kelompok maju. Yang membaca siapa? Yang membaca? Tegar tengah, laki-lakinya tengah yang nulis. Bisa? 2 modul yang baca. Ini satu aja dulu, kalau dua bingung. Silakan yang baca siapa? Sambil menyenter. Penunjukan yang dibaca mana biar teman-teman benar bingung mengikuti kegiatannya. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan.
mati lah. Ini nyala. Oh, nyala. Silakan. 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. 1. Faktor perilaku. Masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya dengan kesehatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Yang keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Dan kelompok 2, ada yang ingin berkomentar terkait hasil karya kelompok 2? Bagus aja itu aja. Mungkin kelompok 1 kalau mau komentar terlalu jujur sungkan, karena sama tulisannya sulit dibaca oleh teman yang membaca. Pertama, ini sangat lebar loh ya, masih banyak yang kosong dan kami terus kecil. Kasihan yang baca tidak terlalu bisa. Jadi bisa diperbaiki lagi dengan fraksi yang bersama tulisannya. Oh biasanya sudah tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Diberikan ke kelompok 3 langsung. Dan kelompok 3 siap maju. Silakan kelompok 3. Silakan. Dalam ada apa? Ada apa? Kelas 1 istirahat. Iya. Ya, silakan kelompok 3 waktu debat saya persilakan. Kurang keras. Yuk, yang lebih keras semangat. Ya, kelompok lain tenang dulu. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dan mempercepat kesehatan masyarakat. Faktor keturunan. 3. Faktor mencegah berbagai penyakit jantung, adet, penyakit yang terjadi karena faktor keturunan. Sudah? Ada komentar kelompok 1 dan 2? Kurang keras suaranya mungkin? Ya. Menurut saya ya Pak. Iya, untuk kamu. Tulisannya kurang jelas. Oke, baik. Jadi dari kedua kelompok ini contohnya yang paling besar, paling jelas kecuali warnanya. Warnanya seharusnya pakai bolpoin atau spidol, ini pensil ya. Nah, temanmu sendiri tulisan besar ini masih bingung membacanya karena kurang hitam, kurang tebal. Jadi untuk koreksinya sudah besar tapi kurang tebal. Kurang berwarna, ya jadi awalnya warna-warni, full warna, warnanya ngejreng, warnanya cerah. Beginilah keadaannya. Warnanya kurang kuat ya. Pakai pensil warna ya, bukan spidol. Nah itu kalah dengan kelompok yang pakai spidol intinya. Ya terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Tadi sebenarnya saatnya ini memberikan satu koreksi, tapi saya tunggu dengan kelompok lain bagaimana dulu. Koreksi yang pertama adalah yang paling kita lakukan Bapak. Kalian apa sadar? Ayo fokus depan dulu.
Tadi kebanyakan soalnya gini ya modelnya, kurang lebih. Sadar atau tidak? Selalu dimulai dari sini. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ke sini, ke sini. Kira-kira membuat orang yang baca bingung atau tidak? Nah, jadi untuk mudah kalian buat ketapikan itu harus diurut. Di Indonesia kita belajar menulis dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Jadi kalau menulis, keyboard pertama ada di kiri atas, diikuti kanannya. Bagus sekali itu sudah memberikan jawaban, nyalanya masih bingung. Jadi sebisa mungkin begini, agar teman kalian yang baca, orang lain dapat informasi itu tidak bingung. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi? Sudah jelas ya, ada 4 faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan. Sekarang kita masuk ke kegiatan kedua, sekarang dibuka NKPD-nya. Di kegiatan kedua, sebenarnya Bapak jaga tadi, ketika kita bisa menjaga kesehatan, kita bisa melakukan banyak aktivitas dari olahraga, belajar, bahkan kegiatan hobi lain seperti menari. Menari pun sekarang ada yang namanya aplikasi TikTok ya, ada TikTok, ada IG Short, IG Reel, ada YouTube Short. Banyak aplikasi untuk live stream dan kebanyakan untuk joget. Betul ya? Ya. Di sini ada yang suka pakai TikTok dan jenisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang suka membuat konten 1, 2, 3, 4, 4. Oke. Suka menonton ya sebagian misalnya tapi. Nah, untuk zaman sekarang kebanyakan tarian yang ada di konten tersebut tanpa properti sama sekali. Pokoknya tubuh dan pakaiannya saja. Padahal yang namanya tari untuk membuat tarian indah. Bagaimana kan? Tidak? Oke, baiklah. Jadi untuk membuat tarian itu menjadi indah, kalian bisa menggunakan banyak properti tari, banyak busana tari atau sejenisnya untuk membuat tarian lebih baik lagi. Kalau di gambar itu propertinya apa? Panah. Yang keras ya jawabannya biar terdengar. Jadi panah bukan anak panah, tapi panahnya, busurnya saja. Busur ini untuk tarian mungkin bisa untuk bagian tari, busur, tari, peran. Di situ ada 2 gerakan. Gerakan pertama, kaki diangkat sedikit. Busur. Pinjam ini ya untuk mengganti busur. Oke. Misalnya ganti busur ya ini. Di situ busur pakai tangan. Ada yang pakai tangan kanan ya. Itu kanan atau kiri? Kanan. Gini. Gini ya. Nah, di situ ada gerakan keduanya gini kan. Betul? Nah, pada gerakan tersebut itu menggunakan busur karena covernya adalah busur. Harus menunjukkan gerakan tarinya dengan busur. Bisa dibaca dulu oleh Verla penjelasannya itu. Properti tari adalah segala macam kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan dalam sebuah tari. Properti tari yang digunakan tergantung makna ataupun karakter yang diperankan si penari. Baik, jadi semua perlengkapan dan peralatan itu bukan properti tari. Di sini ada yang pernah melihat pertunjukan tari? Verla apa tarinya? Tari? Mau? Manuk Deden? Tari apa itu? Dan tari apa? Tari piring. Yang kalau piring jelas ya properti tari. Ini propertinya apa? Manuk Deden? Iya. Selendang. Oke, berarti busananya itu pakai selendang propertinya ya. Taruh di pinggul atau di mana? Di atas, kalau pinggul. Di pinggul. Itu tari yang biasanya untuk yang model sendiri tari tradisional. Nah,
Ada aja pernah lihat video tari? Kalau di Trenggalek ada yang tahu tari yang asli di Trenggalek itu apa? Jaranan? Iya? Kancane jaran, jaran. Ada yang pernah lihat Tromboyakso? Nah, yang asli itu malah Tromboyaksonya. Jarannya itu yang gabung. Yang asli Trenggalek dan Tromboyaksonya itu tadi. Nah, kalau Tromboyakso, jaranan, tetangga kita Progo. Ayo, pernah lihat ya? Kalau jaran, propertinya apa? Jaran kepang lebih tepatnya bukan jaran. Kalau Tromboyakso, tahu? Pecut, kalau barengan itu untuk real. Itu loh, mirip jaranan kepang, tapi bunto yang ditunggangi. Nah itu Tromboyakso. Kalau reok ada reoknya, ada baroknya, ada banyak. Bahkan sekarang keseniannya Cina pun sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia. Barongsai. Nah, barongsai itu sebenarnya dari negara lain, tapi di Indonesia sudah banyak penampilan. Kalau ada jaranan, ada juga tari, ada barongsainya. Maka itu bukan asli Indonesia. Seperti penjelasan yang dibaca oleh Gerla ya, perahu tari itu tergantung karakternya. Jika senjata otomatis harus perang atau sejenisnya. Jika tarinya menggunakan alatnya itu bisa tergantung. Bahkan Bapak pernah kan tahu alat untuk bawa dari frame untuk bawa barang ke pasar. Tahu namanya? Tahu. Apa? Udah tahu? Di Porno. Udah tahu namanya? Tidak tahu. Dari prank. Rinjing. Waktu Bapak kuliah kemarin, ada yang menarik dengan rinjing sebagai propertinya. Kepikiran tariannya seperti apa? Tidak. Tariannya itu tari tentang panen, hasil panen. Di bawah, karena lagunya bagus, dibawa keliling, bahkan ditaruh di bokongnya itu gini-gini kan di dalam. Lucu tapi bagus. Apalagi waktu itu kan penampilannya waktu malam pakai sorot lampu cocok. Saya akui jumlah untuk yang bagian lampu cetak itu, saklar lampunya bagus sekali. Jadi tariannya itu biasa, gerakannya itu aneh, tapi karena lampunya gerakannya kompak. Bahkan ada gerakan, kalian pernah lihat kita fokus ke depan, pernah lihat gerakannya gini terus gini terus gini terus gini, pernah? Itu pakai rinjing dari sini, gini. Akhirnya buat lingkaran, rinjing yang digitukan. Itulah tari. Bagaimana kalian bisa berkreasi dengan propertinya itu bisa menjadi tarian indah. Untuk sekarang akan Bapak tunjukkan, ya. Ini tarinya mbak-mbak itu siapa namanya? Berapa? Jaipong. Saya tambahkan sedikit, kalian sebut pertama apa saja properti yang ada pada tampilan ini. Belum diputar dong. Ya silakan. Sanggar seni Getar Pakuan Kota Bogor. Apa saja propertinya? Yang keras, akan tangan dan keras. Selendang, mahkota, busananya itu sudah termasuk ke busana. Jadi selendang dan mahkota. Lebih tepatnya untuk ini properti yang sudah untuk menarik adalah selendang saja. Kenapa? Apakah mahkotanya itu diangkat untuk ditarikan? Kan hanya untuk dipakai. Itu termasuk ke busana saja. Jadi yang beran selendangnya. Gerakan apapun selama kompak itu bagus. Bahkan teman Bapak itu dapat nilai A, nilai tertinggi pada waktu kuliah dengan gerakan menirukan monyet.
ada yang buka pisang, temannya ini rebutan. Semua teman-teman saya sekelas tertawa semua dan jadilah nilai A. Karena tari adalah untuk menghibur. Selama menghibur dengan gerakan tarinya itu jadi sudah bagus. Bahkan saya diajak nari gerakan. Pernah lihat kucing di tokonya orang Cina? Pernah punya. Nah, dari emas bawa koin. Saya diajak untuk nari itu karena saya kok bingung mau nari apa. Terus ini sebenarnya gini. Gurunya dosen saya itu tertawa tapi dapat nilai. Gurunya lulus, tidak tahu nilainya berapa, tapi lulus. Baik, ini untuk tari pertama misalkan buat KPD untuk mengerjakan pada KPD-nya tersebut. Tari pertama, tari kedua di sini. Nah, ini untuk tari keduanya. Dia satu halaman terakhir ya. Bisa kalian tulis properti tarinya. Itu dari ini. Jadi kalian dari tarian ini coba tulis gerakannya seperti apa pada tarian awal ini. Bisa gerakan pertamanya bergerak berputar, melompat dan seterusnya. Pastikan gerakannya kan bisa ditulis. Apa? Ini video pertama, video tari pertama. Bagaimana cara menggunakan propertinya utamanya? Kan tadi ditembak sedikit dan seterusnya kalian lihat. Sudah? Ya. Sekarang gerakan tari yang kedua. Ini tari kita. Tari Trenggalek. Sebentar. Pakai kacamata. Sambil ditulis ya, kerjanya. Baik, sudah. Itu adalah tari yang kedua, tari jaranan yang dikatakan oleh SD Banjarsari Kulon. Ini adalah tarian yang digelar untuk lomba pramuka. Pramuka harus bisa bernyahar, bisa nari, bisa di depan tampil, bisa pidato, bisa membaca undang-undang dan sebagainya. Harus semua bisa. Bukan ahli, tapi bisa. Bisa itu berani tampil. Nah, sekarang saya tantang kalian para siswa kelas 5. Pada gerakan ini yang kalian pelajari ada yang namanya gerakan tari dengan properti. Tantangannya adalah lihat di sekelilingmu. Kira-kira properti apa yang bisa digunakan untuk menari? Bukumu, kertasmu, tas, pokoknya yang bisa kalian gunakan untuk menari dan bersama kelompok ke depan tunjukkan satu gerakan saja. 3 gerakan untuk satu kelompok. Satu kelompok 3 gerakan. Yang suka bentuk yang hitam, inilah kesempatan untuk tampil di depan layar kaca. Tidak? Pak, sekarang waktu berkreasi. Kalau cuma sama saja, kalian tidak akan terkenal di TikTok, tidak akan dapat uang. Tapi kalau kalian bisa membuat sesuatu yang berbeda, seperti kemarin ada yang viral di TikTok, emak-emak masak kulit telur, masak apa, dibuat kopi, dibuat apa, sesuatu yang aneh-aneh, viral dan jadilah iklan. Uang.
keluar. Jadi kalau kalian menarik percuma kalau sama lebih jelek lagi. Kapan kenalnya? Ini langsung kalian kita mulai. Silakan dari contoh dua gerakan tadi, bakal juga menentukan dua gerakan. Baik yang pakai engine tadi, mungkin pakai tas, bisa pakai tas, atau pakai tari apa namanya, pakai botol minuman, gerakannya minum. Boleh, tidak apa-apa. Atau tadi Mikon dari piringnya diganti dengan buku. Ya tidak di gerakannya jatuh saja, tidak jatuh, tidak di bawah kaki atas saja dulu. Atau propertinya apa? Monyet berapa buku? Bisa Pak, bisa. Bisa, boleh, tidak apa-apa. Atau pakai buku yang besar-besar digerak untuk jadi jalanan. Tadi gerakannya yang ideal satu apa tadi? Yang berjalanan di kiri kanan, silakan. Yang berjalan tampil dulu, silakan ke depan. Satu kelompok. Kalau sendiri-sendiri Bapak kurang yakin kan? Berarti tidak sendiri-sendiri. Saya beri kesempatan, tapi harus satu kelompok gantian nanti waktunya. Nah, itu Vera sudah mulai gerakan itu untuk menari. Jangan sampai rusak propertimu ya untuk tariannya. Bagaimana? Atau bukunya, misal. Itu kelompok sama Pak Kanan. Ya boleh beda, yang ini satu gerakan. Yang ini satu kelompok ada 3 gerakan. Misal kelompoknya 3, satu gerakan. Nah, ini spesial. Pernah tahu capuan? Bisa kan? Ya, kalau di tempat saya capuan. Mana? Nah, itu bisa dibawa. Kecil ya tapi. Boleh. Ternyata kelas kita kreatif ya, bisa berbarengan dari kertas. Apa? Meragu. Kali perahu. Bawa perahu berarti. Gimana? Itu apa? Coba lihat. Udah, cek. Bagus. Kapan kamu bisa bahas ini? Ini kayaknya buat mainan di kelas waktu istirahat. Ya, yang penting tidak bermain waktu pelajaran ya waktu pelajaran saja. Ini bisa lah untuk gerakannya gini. Jangan lupa ya dikasih makan nanti mati. Ya, bagaimana? Kelompok 1 sudah bersiap ini. Propertinya sudah siap. Kelompok 2 masih mau membuat sendiri dari kertas. Kelompok 3 bagaimana? Ayo, waktu semakin sempit, silakan ke depan. Kelompok pertama yang siap, kelompok 1 sudah siap, silakan saja. Ayo silakan kelompok 1. Mana selain tadi? Oh kan belajar seperti itu. Ya, silakan. Kelompok 1. Satu gerakan, satu anak. Satu gaya itu dijatuh segerakan ya. Dari siapa dulu? Dari sana, gantian. Niko minta gantian. Kata orang luar negeri, ladies first. Mantap, lama. Silakan. Kita bapak sama aja. Bapak sudah memperagakan lari. Silakan. Ayo bos, silakan tunjukkan ke saudara kamu. Gerakan gimana? Berbeda ya Pak? Nggak apa-apa berbeda. Sambil tutup mata kalau malu menutup mata. Gerakannya. Gerakan apa itu? Oh, makan pisang. Oke, bagus. Miko sudah balik dengan kesempatan. Yang pertama ada gerakan
kalian mungkin ya. Silakan. Saya tahu perasaan disampaikan Pak Ibu tadi ya. Bagaimana? Silakan apa? Pakai buku. Semuanya pakai taruhnya buku ya semuanya. Buku Pak. Silakan. Ayo. Gino, gitu. Silakan. Itu aja. Baik. Gerakannya gini, seperti tarik tirai. Gerakannya Juwita. Bagaimana? Ayo, gerakan dulu semana. Sudah dosa dilakukan habis nanti. Itu gerakan apa itu? Apa yang keras? Oh, pakai dadanya. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan para kelas kalian dulu. Bagus sekali, berani tampil di depan dengan keunikannya. Kelompok 2 dan 3, balik 2 dan 3. Oh, kelompok 3 siap? Siap Pak. Oke, kita sambut kelompok 3. Kelompok 2 masih bersiap membuat propertinya. Silakan. Tunjukkan beranian kelompok 3. Siap? Dari siapa dulu? Nah, laki-laki dulu, oke, lanjut. Pertama dulu. Gerakan mana? Ayo, gerakan. Tadi yang bilang siap dirimu loh, sekarang sudah maju diam. Ayo yang siap, siapa yang siap coba? Sampai siapa tidak? Siap kan? Ayo, ayo. Keburu waktu sudah lewat loh. Ayo. Tinggal kebagian. Pokoknya buku paket. Silakan. Gimana enggak? Sudah masuk? Gimana? Coba lagi. Oh, sampai jalan. Oke, bagus. Sampai jalan, lanjut. Perjalanan. Tadi kirim lagi sama dengan Laras. Pedes. Loh, kita lihat tangan malah ganti. Iya. Itu apa itu? Bingung. Terus yang gede bukan? Apa? Jalanan. Oke. Bagus. Silakan duduk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 terlalu malu-malu. Beraninya dipanjang, disuruh maju, siut. Silakan kelompok 2. Ayo. Berbeda dengan kelompok lain, kelompok 2 membuat properti sendiri langsung di tempat. Dari siapa dulu? Yang dulu Pak. Segar propertinya apa? Itu tadi kambing. Astagfirullah, kepikiran. Baik, untuk Najwa. Ayo. Keburu kambing lepas loh, cepat. Dah. Ayo, gerakan kemana? Gitu. Oke, gerakan ya. Lanjut. Perlu akan meminta. Tes vokal dulu. Ayo lanjut.
Itu gak gini. Itu gak jatuh itu. Oh, tarik piring. Sekarang tarik buku. Lanjut terakhir. Penutup Verola. Ayo. Gimana tarianmu apa? Ya, tarianmu adalah membuat harungan. Kok bahasa hati saya tidak tahu. Itu background itu. Tarakan. Baik, jadi seperti itulah adalah harungan. Silakan duduk kaki. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Baik, sudah ya. Semua kelompok sudah tampil. Dari petampilan, dari semua sudah tampil. Semuanya sudah mungkin untuk yang tarinya ya lebih percaya diri lagi. Seperti Niko tadi langsung. Tegar, langsung. Yang lainnya. Kelamaan. Mereka sudah lama menunggunya itu. Baik, karena kita sudah selesai ya pelajarannya. Ada yang ditanya terkait materi yang tadi? Tidak, sudah jelas? Ya. Baik, kalau begitu untuk mengetahui pemahaman kalian sudah paham atau setengah paham, saya berikan kertas evaluasi untuk kalian kerjakan. Jangan lupa buku belajar dan LKPD ditaruh di dapur atau di tas, karena ini evaluasi tanpa ada buka buku. Karena sudah tegar, sekarang waktunya evaluasi. Silakan diberi nama nomor absen dan kerjakan sesuai kemampuan kalian. Terus selain kerjakan, jangan bapak di kepala bulat dan jawabannya. Dicek. Jangan sampai salah nama ya, nama sendiri jangan nama orang lain. Boleh pakai bolpen atau pensil, yang penting jelas tulisannya ya. Bagaimana dia sudah? Sudah? Ibu sudah. Yang sudah katakan? Baik, akan Bapak ambil ya. Pada pelajaran hari ini kita telah belajar banyak hal. Coba dari Niko, kita tadi belajar apa saja? Peredaran darah, penyakit, terus tari, bagus, sekedar, apalagi? Peta pikiran, tari. Yang kan di depan tadi membawa apa? Properti tari. Jadi kita belajar hari ini yang terkait organ darah, tepatnya penyakit dan gangguan dan penyebab, serta properti tari dan gerakan tari dengan properti tari. Bagaimana kalian hari ini, senang atau sedih? Senang ya. Yang paling disukai pelajarannya hari ini apa? Materinya? Tari. Pasti karena tertawa semua ya melihat Niko. Baik, untuk hari ini itu saja. Kalian pelajari materi selanjutnya yaitu tema 4, tema 2, PB 6. Jadi besok ada penilaian harian untuk subtema ini. Baik. Untuk sekarang silakan bimbing doa untuk kelas Niko.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang, jangan lupa di rumah belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.